Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurnela Husranjuba dengan NPM 0227221151 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Kesempatan kali ini saya akan membahas tentang metode kualitatif analisis konten. Baik, simak video penjelasan berikut ini. Metode analisis konten adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi yang dapat diandalkan dan valid dari teks, baik tertulis, lisan, atau visual ke dalam konteksnya. Metode ini digunakan untuk menginterpretasikan makna dari konten komunikasi melalui proses sistematis dan pengodean teks, gambar, atau media lainnya, dan mengidentifikasi pola-pola, tema, atau bias tertentu. Analisis konten ini dapat diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu sosial, psikologi, media atau studi komunikasi, serta pemasaran dan riset pasar. Pada dasarnya, analisis konten ini melibatkan beberapa langkah utama seperti definisi, tujuan, dan pertanyaan penelitian. Menentukan apa yang ingin dicapai melalui analisis dan pertanyaan spesifik, apa yang ingin dijawab. Yang kedua yaitu pemilihan sampel. Memilih materi atau teks yang akan dianalisis yang bisa berupa dokumen, transkrip wawancara, artikel berita, postingan media sosial, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu pengembangan kategori dan kode. Membuat sistem kategorisasi untuk mengelompokkan informasi dalam teks berdasarkan tema, konsep, atau variabel tertentu. Yang keempat yaitu pengkodean. Menerapkan kode ke dalam sebuah teks dengan kategori yang telah ditentukan. Yang kelima yaitu analisis, menginterpretasikan data yang telah dikodekan untuk mengidentifikasi pola, tema, atau hubungan. Yang keempat yaitu kesimpulan, menarik inferensi dari data yang dianalisis dan menjawab pertanyaan penelitian. Metode ini dapat diterapkan secara manual atau dengan bantuan perangkat lunak, analisis data kualitatif. Analisis konten memungkinkan peneliti dapat mengukur frekuensi tertentu dari kata-kata atau konsep, mengidentifikasi hubungan antara konsep, dan mengembangkan pemahaman tentang mengeksplorasi persepsi, sikap, dan nilai yang terkandung dalam berbagai jenis komunikasi. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat dari analisis konten ini. Yang pertama yaitu tujuan analisis konten. Interpretasi. Untuk menginterpretasikan data, memahami makna dalam sebuah teks, gambar, atau media lainnya. Yang kedua yaitu kualifikasi. Mengubah data kualitatif menjadi kuantitatif, memungkinkan analisis statistik pada teks atau media. Yang ketiga yaitu pengidentifikasian pola. Mengidentifikasi pola, tema, atau tren dalam komunikasi. Yang keempat yaitu pemahaman konteks. Memahami konteks sosial, politik, atau ekonomi dari komunikasi. Selanjutnya yaitu manfaat dari analisis konten. Yang pertama objektivitas dan keandalan. Dengan menggunakan kriteria sistematis, analisis konten ini bisa lebih objektif dan dapat diulang. Yang kedua yaitu fleksibilitas, dapat diterapkan pada berbagai jenis data dan dalam berbagai disiplin ilmu. Yang ketiga yaitu wawasan mendalam, membantu memahami konteks, sikap, nilai, dan persepsi yang mendasari teks atau media. Yang keempat yaitu kemampuan untuk menganalisis komunikasi masif, dapat digunakan untuk menganalisis besar data dari buku, artikel, media sosial, dan lain-lain. Karakteristik analisis konten. Yang pertama itu sistematis, pendekatan yang terorganisir dan metodis untuk mengkode dan menganalisis data. Yang kedua objektivitas. Yang ketiga yaitu kuantitatif dan kualitatif, bisa menghasilkan data kuantitatif dari berbagai data kualitatif untuk proses kategorisasi dan pengkodean. Yang keempat yaitu multimedia sosial. Selanjutnya yaitu penerapan analisis konten. Analisis konten ini diterapkan melalui langkah-langkah seperti menentukan tujuan analisis, memilih sampel, mengembangkan skema kategori. Selanjutnya yaitu penerapan analisis konten. Analisis konten ini diterapkan melalui langkah-langkah seperti menentukan tujuan analisis, memilih sampel, mengembangkan skema kategorisasi, mengkode data, dan menganalisis hasil untuk mengidentifikasi pola atau tema. Penggunaan perangkat lunak analisis data kualitatif.
sering membantu dalam pengolahan data analisis data besar atau big data. Sebagai contoh, yang pertama yaitu media dan studi komunikasi, menganalisis berita atau artikel untuk mengidentifikasi bagaimana isu tertentu dilaporkan, termasuk bias atau sudut pandang. Yang kedua yaitu psikologi, menganalisis transkrip wawancara atau kelompok fokus untuk mengidentifikasi tema umum tentang persepsi atau sikap terhadap suatu masalah. Yang ketiga yaitu ilmu politik. Yang keempat yaitu pemasaran, menganalisis ulasan pelanggan atau postingan media sosial untuk mendapatkan insight tentang persepsi merek atau produk. Melalui penerapan yang sistematis, analisis konten ini dapat mengungkapkan wawasan mendalam tentang data teks atau media untuk memberikan manfaat substansi untuk penelitian di berbagai bidang. Baik teman-teman, mungkin itu tadi penjelasan dari saya tentang metode kualitatif analisis konten. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya Nurnela Husranjuba, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wassalamualaikum bro.